warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad lil Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sampai pada pembahasan tentang tidak suka memvonis surga dan neraka, di terjemahan di halaman 64. Di halaman 64 bisa disimak. Pada pekan kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka termasuk di antara ahlul jannah. Di antaranya adalah al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dikhabarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka termasuk ahlul jannah, penduduk surga, yaitu Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Aliun fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Inilah 10 sahabat yang langsung dinaskan oleh Rasulullah bahwasanya mereka min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Kemudian juga ada sahabat-sahabat yang lain disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ahlul surga, maka kita tetapkan mereka juga ahli surga, seperti Al-Hasan wal Husain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah penghulu dari para pemuda-pemuda surga, pemimpin para pemuda surga. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Thabit bin Qais innahu min ahlil jannah, bahwasanya dia termasuk dari penduduk surga. Maka orang-orang yang dikhabarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ahlul jannah, maka kita juga tetapkan mereka ahlul jannah. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kembali Ibnu Qudamah mengatakan wala najzimu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala nar illa man jazama lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lakinna narju lil muhsinina wa nakhafu 'ala al-musii wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin wala nujzimuhu 'anil islami bi 'amali. Ibnu Qudamah rahimahullah kembali mengatakan kami tidak memastikan wala najzim li ahadin kepada seseorang min ahli qiblah, dari ahli qiblah, dari kaum muslimin, bi jannatin wala nar, bahwasanya dia pasti menjadi ahli surga atau pasti menjadi ahli neraka. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasanya fulan termasuk ahli surga, fulan termasuk ahli neraka.
illa man jazama lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang orang-orang yang telah dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ahli surga atau ahli nar. Artinya ada dalil. Ya, ada dalil. Adapun tanpa dalil, maka tidak boleh seseorang mengatakan bahwasanya fulan itu pasti ahli surga, fulan itu pasti ahli neraka. Ya, kita tidak boleh menjazmkan, memastikan tanpa dalil. Ya, karena ini berbicara tentang perkara gaib, dan berbicara tentang perkara gaib maka tidak boleh kecuali dengan wahyu. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsunya, tetapi itu wahyu. Ya, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah dan seterusnya, itu bukan semata-mata karena apa yang ada daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu wahyu yang Allah wahyukan. Ya. Maka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita memastikan. Ya. Walaupun mungkin misalkan dasarnya dengan mimpi, tidak boleh ya. Dengan dasar misalkan seseorang bermimpi bahwasanya ya si fulan termasuk ahli surga, tidak boleh. Ya. Ya, tidak boleh dengan mimpi, tidak boleh dengan medzok, perasaan atau yang lainnya. Sealim apapun orangnya, sesoleh apapun orangnya, tidak boleh dipastikan. Ya. Tetapi kata beliau Ibnu Hazm, lakinna narjulil muhsinin, akan tetapi kami berharap bagi orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik, mereka termasuk ahli surga. Ya. Tapi bukan dengan jazm, bukan dengan cara memastikan, apalagi keyakinan yang pasti, sebagaimana kadang dilakukan oleh ya orang-orang yang ghulu, berlebih-lebihan kepada tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ya seperti orang-orang thariqah, orang sufi yang memastikan bahwasanya mursyidnya, gurunya, pendirinya termasuk di antara ahli surga. Ya, itu tidak boleh. Ya, tetapi ini hanya sekedar kita berharap, kata beliau, narjulil muhsinin, kita berharap bagi orang-orang berbuat baik, mereka termasuk ahli surga. Wa nakhafu 'alal musi, dan kita mengkhawatirkan orang-orang yang berbuat buruk, mereka termasuk ya bukan termasuk ahli surga. Tapi menjazmkan, memastikan tidak boleh. Ya, kecuali memang dinaskan oleh syariat, oleh ditetapkan oleh nas bahwasanya fulan ahli surga, fulan ahli neraka. Ya. Seperti misalkan kalau orang bertanya bagaimana apakah Abu Lahab di surga atau di neraka, kita katakan di neraka, nasnya jelas, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Ya, karena memang nasnya jelas. Ya, nggak boleh kita ragukan. Ya. Termasuk yang kemarin sempat ramai, ya, karena memang orang-orang yang jahil, tidak paham, berdalil hanya berdasarkan perasaan. Ya, ketika ada yang menetapkan nas bahwasanya paman Nabi Abu Thalib, beliau min ahli nar, termasuk ahli neraka, ya, dan ada dalilnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah ringankan azabnya Abu Thalib di neraka, dan itulah azab yang paling ringan, yang ketika kakinya terkena maka mendidih otaknya. Itu nas. Ya. Lalu datang orang-orang yang mengatakan mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait, mencemooh, mencaci maki orang-orang, mengatakan paman Nabi di neraka. Bagaimana mungkin orang yang berjuang membela Nabi, mendukung dakwah Nabi dan seterusnya disebutkan kebaikan-kebaikan Abu Thalib, kemudian dikatakan dia di neraka. Ini ustaz kurang ajar. Ini ustaz tidak tahu diri. Siapa dia? Apa jasanya dia dengan Abu Thalib? Tidak ada apa-apa. Kalau kita pakai logika, iya mungkin seperti itu. Iya ya, ini ustadz memang kurang ajar. Dia itu siapa? Ya, Abu Thalib siapa? Itu membela Nabi, mendukung dakwah Nabi. Bahkan orang-orang Quraisy tidak berani macam-macam selama Abu Thalib masih hidup. Ya, karena kedudukan beliau dan seterusnya.
Ya. Tapi justru kalau kita bicara pakai kacamata nas, justru yang ngomong ini yang kurang ajar. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan Abu Thalib di neraka, kemudian dia mengatakan Abu Thalib tidak neraka. Ini namanya tidak beradab. Tidak beradab kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang mencaci maki ustaz-ustaz yang mengatakan Abu Thalib di neraka, kemudian seandainya Rasulullah hadam di depan mereka, Rasulullah mengatakan kepada mereka Abu Thalib di neraka, beranikah dia menentangnya? Kalau dia berani menentang, menunjukkan di situ cacatnya iman dia. Bahkan dia bisa murtad karena menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang seperti itu ikhwani wa akhwati azakum. Kadang seseorang bersikap kurang ajar, ya tidak semestinya karena kejahilan. Kenapa? Karena mereka membangun agama dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Berbeda dengan ahli ilmu, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Suka tidak suka bukan masalah, tetapi ini ilmu harus disampaikan. Walaupun itu mungkin tidak mendukung dirinya, tidak membela dirinya, tidak menyenangkan kelompoknya, kalau itu hak dia katakan hak. Ya, walaupun resikonya berat. Memang itulah amanah ilmu. Tetapi walaupun itu mungkin bisa mengamankan dirinya, bisa membela kelompoknya dan seterusnya, kalau batil dikatakan batil. Itulah amanah ilmu. Itulah ulama. Seperti itu. Bukan hanya dengan perasaan. Sekarang orang banyak beragama dengan perasaan, bukan dengan dalil. Pakai logika-logika. Dan kalau kita perhatikan ikhwani wa akhwati, orang-orang seperti ini sejatinya adalah orang-orang yang sangat durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sejatinya orang-orang yang tidak punya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia dikatakan punya adab ketika dia tahu, dia yakin suatu amalan tidak pernah dicontohkan Rasulullah, dan dia paham bukan karena dia tidak tahu. Kita bukan bicara orang awam, tetapi orang-orang berilmu di antara mereka. Dengan tenangnya, dengan ringannya dia mengatakan, saya tahu ini tidak ada contohnya dari Rasulullah, saya tahu Rasulullah tidak pernah melakukan, tetapi ini sudah menjadi ada tradisi masyarakat, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sudah turun-temurun dilakukan kaum muslimin dari dulu. Bagaimana kalau ditinggalkan? Kira-kira orang seperti ini kalau dia ketemu dengan Rasulullah SAW, apa yang bisa dikatakan? Dia tidak bisa mengatakan. Ya. Makanya kita lihat ikhwan wa akhwati, tidak ada orang yang paling insaf, paling adil di dalam menjalankan din kecuali ahli ilmu, orang yang berilmu. Orang-orang awam, orang-orang jahil, ya, atau orang-orang yang menyelisihi al-haq, sejatinya mereka banyak berbuat kezaliman ketika menentang nas-nas, menentang syariat dalam keadaan mereka mengetahuinya. Sering kita dengarkan dari lisan-lisan mereka, ya, ucapan-ucapan seperti itu. Ya, kita tidak bicara orang-orang yang tidak tahu, ya. Ya, karena tidak tahu itu sesuatu yang udzur. Ya, tetapi kita ya berbicara tentang orang-orang tahu nas, tahu dalil, ya, tahu kita, tahu sunnah, ya, tahu hadis mana sahih, mana tidak sahih, tetapi dia karena adat, karena kebiasaan, karena kelompok dan seterusnya dia tinggalkan nas-nas, lebih memilih apa yang biasa dia kerjakan. Ya, maka orang-orang seperti ini punya tanggung jawab yang besar. Ya, dia punya tanggung jawab nasib kepada orang-orang yang di belakang dia. Terkadang orang-orang awam hujahnya apa? Orang awam itu terkadang lebih kuat hujahnya ya orang, bukan dalil. Buktinya ya tokoh fulan, ustadz fulan, kiai fulan dan seterusnya, dia orang alim dan seterusnya, dia seperti itu. Gitu orang awam kan? Kalau kita sebutkan dalil, buktinya seperti ini. Buktinya negara ini yang melakukan, buktinya seperti itu. Tetapi ketika dihadapkan nas, mereka tidak memegang. Termasuk diantaranya di dalam membahas masalah menetapkan siapa yang ahlul surga, siapa ahli neraka, maka ahlus sunnah wal jamaah, kata beliau, wala najzimu li ahad. Kita tidak memutlakan, memastikan seseorang dia ahli surga atau ahli neraka secara pasti.
kecuali dalil, dalil, ya. Adapun tanpa dalil tidak boleh, tetapi kita hanya berharap mudah-mudahan fulan termasuk ahli surga karena amalnya, karena kebaikannya dan seterusnya. Ya. Kemudian saya bacakan penjelasan dari Syekh Fauzan. Nahnu la nashhadu bil jannati walan nari illa liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kita ahlu sunnah wal jamaah, tidak mempersaksikan ya bahwasanya seseorang itu termasuk ahli surga atau ahli neraka kecuali orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adilnya ahlu sunnah, adilnya ahlu sunnah. Hatta mungkin guru-guru mereka, syekh-syekh mereka tidak dikatakan secara pasti ini ahli surga, tapi kita berharap beliau termasuk ahlul jannah. Berbeda mungkin dengan orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, orang-orang Thariqat, mereka memastikan 100%. Bahkan mereka mungkin marah besar kalau mungkin pemimpin mereka, ya, mursyid mereka dikatakan dia bukan ahli surga, ini akan marah atau bisa dipukulin mungkinnya, ya. Padahal tidak ada dalil, ya. Maka ahlu sunnah siapapun dia tidak ditetapkan secara pasti kecuali ada dalil. Amma man adahum fala nashhadu li ahadin muayyan. Adapun selain mereka, selain orang-orang ditetapkan oleh nas dia ahli surga atau neraka, maka kita tidak menetapkan secara ta'yin, secara orang per orang. Wala nashhadu li muayyanin bil jannah wala li muayyanin bin nar. Kita tidak mempersaksikan bahwasanya seseorang secara pribadi seorang tertentu di ahli surga atau ahli neraka. Walakinna narjulil muhsinin wa nakhafu 'alal musiiin. Tetapi kita berharap, ya. Kita berharap bagi orang-orang berbuat baik dan kita khawatirkan orang-orang yang berbuat buruk, ya. Makanya mungkin ada sedikit koreksi atau catatan terkait orang yang meninggal. Ya, biasanya orang yang meninggal kalau di masyarakat kita dengan sebutan apa? Almarhum atau almarhumah, gitu ya. Tetapi yang diajarkan oleh para ulama bukan bahasa almarhum atau almarhumah, tetapi rahimahullah atau rahimahullah. Apa sih bedanya? Ini mungkin bedanya kaidah bahasa, ya. Kalau almarhum dan rahimahullah itu satu kata, rahima yarhamu, rahmatan, ya. Fa huwa rahimun wa dzaka marhumun. Artinya yang dirahmati. Rahimah merahmati, memberikan rahmat. Yarhamu, ya, yarhamukallah, ya, rahimakallah. Bisa pakai fi'il madhi, bisa pakai fi'il mudhari. Yarhamuhullah, ya, Allahu yarham, misalkan, ya, Allahu yarham fulan, Allahu yarham. Kalau masyarakat kita fulan almarhum fulan, gitu ya. Apa bedanya? Kalau pakai isim fa'il, fi'il madhi atau fi'il mudhari, ini mengandung makna doa. Fi'il madhi atau fi'il mudhari itu mengandung makna doa. Rahimahullah artinya apa? Semoga Allah merahmati dia. Atau yarhamuhullah, semoga Allah merahmati dia. Pakai fi'il madhi, pakai fi'il mudhari sama. Ya, ini Allahu yarham, kan gitu ya. Allahu yarham atau rahimahullah. Itu doa. Kita tidak memastikan dia itu pasti orang yang dirahmati Allah atau dia pasti ahli surga, tidak. Ketika kita mengucapkan rahimahullah atau Allahu yarham, kita tidak memastikan dia pasti dirahmati Allah, tapi kita berdoa, berharap. Berbeda kalau pakai isim maf'ul, marhumun artinya yang dirahmati, ya. Kalau pakai isim maf'ul ini menunjukkan sesuatu yang jazm, sesuatu yang pasti.
fulan almarhum fulan, berarti kita seolah mengatakan fulan yang pasti dirahmati oleh Allah atau pasti dia ahli surga. Ya, makanya ya penggunaan kata almarhum atau almarhumah sebaiknya diganti dengan rahimahullah atau Allah yarham. Ini lebih tepat dari sisi apa? Makna secara akidah. Ya. Ya. Gimana masyarakat kita sudah terbiasa ya. Pokoknya kalau orang mati sudah otomatis itu kan. Kalau orang otomatis apa? Ada gelar di depannya apa? Misalkan ya Budiman di depannya ALM Budiman, itu otomatis ya almarhum Budiman. Kalau perempuan Wati, almarhumah Wati gitu ya. Ya. Itu ya mungkin kita pelan-pelan kita perbaiki, kita rubah ya. Karena merubah sesuatu yang tidak baik kepada yang baik itu ada keutamaan. Ya pelan-pelan. Ya kenapa masyarakat kita kan karena itu sudah hal yang biasa. Tapi pelan-pelan kita sampaikan ya, ini rahimahullah atau Allahu yarham gitu ya. Itu secara akidah lebih tepat di sini. Kenapa? Karena kita tidak boleh memastikan seseorang ahli surga atau ahli jannah. Karena kalau almarhum itu berarti sudah memastikan yang dirahmati ya. Tapi kalau Allahu yarham atau rahimahullah kalau perempuan, rahimahullah kalau laki-laki ya. Allahu yarham, kalau Allahu yarham laki atau perempuan? Sama, laki atau perempuan. Allahu yarhamu. Ya, Allah yarham ya. Kalau Allah yarham singkatannya apa, Fit? Kalau almarhum ALM ya. Kalau Allah yarham apa singkatannya? Enggak ada singkatannya karena masyarakat kita jarang pakai ya. Ya. Ini secara akidah lebih tepat dengan kalimat Allahu yarham atau rahimahullah. Ya. Kemudian kata Syekh Fauzan, wa ammal jazmu bil jannati aw bin nar li muayyanin fa hadza yahtaj ila dalil min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memastikan seseorang dia termasuk ahli surga atau dia termasuk ahli neraka, maka ini butuh dalil. Butuh dalil ya, dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah mentakyin, Tetapi kalau bicara umum boleh enggak? Boleh. Bicara umum boleh. Artinya bukan orang per orang. Siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, meskipun dia punya dosa selama belum jatuh kepada kekufuran, kesyirikan, maka dia nanti akan menjadi ahli jannah. Ada yang sebagian mungkin langsung dimasukkan ke dalam surga karena rahmat kasih sayang Allah, ada yang diazab dulu di dalam neraka. Seperti itu, ya. Tetapi kita mengatakan si fulan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau siapa yang meninggal dalam keadaan dia berbuat kekufuran, dia berbuat kesyirikan dan dia tidak bertobat, maka dia termasuk min ahli nar. Ya. Tapi tidak boleh kita mengatakan si fulan ini ahli nar, fulan ini enggak boleh. Ya. Ini beda antara hukum am, hukum secara umum, dan hukum muayyan, hukum orang per orang. Ya. Kalau kita mentakyin itu harus dengan dalil dari nas dari kitab dan sunnah. Kalau ada dalil boleh nggak kita mentakyinnya? Boleh. Kita katakan Abu Bakar di surga, boleh. Umar di surga, boleh. Biarin orang Syiah marah nggak masalah. Ada dalil seperti itu. Ya. Demikian juga Abu Lahab di neraka, Abu Thalib di neraka, ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya, termasuk yang ramai dulu apa? Bapak ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada dalilnya disebutkan, ada dalilnya. Memang ini amanah ilmiah, amanah ilmu. Enggak boleh ditutupi karena ilmu, ya. Kemudian Syekh Fauzan kembali mengatakan
la najzimu li ahadin bi syahadah annahu syahid. Kita tidak boleh memastikan seseorang mendapatkan syahadah bahwasanya dia mati syahid, au annahu min ahli jannah, atau dia termasuk ahli surga, illa bidalil, kecuali dengan dalil. Lakinnana narju lil muhsin, narju syahadah liman qutila fi sabilillah wa jahada li'la'i kalimatillah, narju lahu syahadah. Tetapi kita hanya berharap, berdoa. Ya, berdoa kan salah satu bentuk berharap. Kita berdoa berharap bagi orang yang berbuat baik, bagi orang ya kita mengharapkan ada syahadah bagi orang-orang terbunuh di jalan, berperang di jalan Allah untuk ya meninggikan kalimat Allah. Ya, kita mengharapkan berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan kemuliaan syahadah. Tetapi memastikan dia syahid tidak boleh. Kalau Nabi boleh, karena Nabi kan mendapatkan wahyu. Ya, tapi kita tidak boleh. Kadzalika nakhafu 'alal musiiina minal 'usati wal mudhnibina wal fasaqah. Demikian juga kita khawatirkan kepada orang-orang berbuat ya kesalahan, dari orang-orang ahli maksiat atau orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan orang-orang fasik. Nakhafu alaihi minan nar, kita khawatirkan dia diazab dalam neraka. Lakin la najzimu lahum binnar, tetapi kita tidak boleh memastikan dia pasti masuk neraka. Ya. Li'anna Allah qad yatubu alaihi, karena boleh jadi Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubat mereka. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Kata-kata min ahli qiblah di sini Ibnu Qudamah mengatakan ya wala najzimu wala ya kita tidak wala najzimu li ahadin min ahli qiblah. Kata-kata min ahli qiblah yakni alladzina yusalluna ila qiblah. Maksud dari ahlul qiblah adalah orang yang salat menghadap kiblat, itu kaum muslimin. Ya, kata-kata min ahli qiblah artinya kaum muslimin, ya orang yang salat. Kenapa kita tidak boleh menetapkan orang per orang termasuk ahli surga atau ahli neraka? Karena kata Syekh Fauzan, li'anna dukhulal jannati wan nar min ilmil ghaib alladzi la ya'lamuhu illa Allah azza wa jalla. Masuk surga atau masuk neraka seseorang itu ilmu ghaib. Karena alasannya ini, karena kita tidak boleh berbicara perkara-perkara ghaib kecuali dengan wahyu, ya. Karena sebagian sudah kita sampaikan, ada berapa seseorang mengetahui hakikat sesuatu, ada berapa jalan, apa? Iya, ada berapa? 2 atau 3. Yang pertama apa? Dia bisa mengetahui sesuatu, melihat langsung sesuatu tersebut. Yang kedua, melihat sesuatu yang serupa, yang sama. Yang ketiga, lupa. Tiganya ingat, tapi yang ketiga apa lupa. Kita mendapatkan berita dari sumber yang dipercaya, ya. Jadi antum akan mengetahui hakikat sesuatu ini 3 cara. Bisa dengan melihat langsung sesuatu tersebut, sehingga kita bisa tahu hakikatnya, sifat-sifatnya, keadaannya, atau melihat yang serupa, yang sama persis, ya, yang sama persis. Yang sering saya contohkan seperti produk kendaraan, yang satu merek, satu keluaran, ya. Walaupun tidak bisa melihat barang ini, tapi ini satu merek, ya secara umum sama. Yang ketiga apa? Sumber yang bisa dipercaya, dari berita yang bisa dipercaya. Kita nggak melihat langsung, kita nggak melihat barang yang serupa, tapi kita dapatkan informasi dari berita terpercaya. Ini 3. Dan perkara gaib, 2 yang pertama tertolak. Melihat tidak bisa. Kalau dapat dilihat namanya bukan lagi gaib, ya kan? Melihat yang serupa ya tidak bisa, ya.
Maka satu-satunya jalan kita mengetahui hakikat perkara ghaib apa? Hanya dari khabar shalih, berita yang benar. Dan berita yang benar adalah berita yang sumbernya dari wahyu. Ya, si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka, nggak bisa kita dengan logika. Makanya di dalam perkara ghaib itu tidak bisa masuk logika manusia. Siapa yang berusaha memasukkan logika di dalam memahami perkara ghaib, dia akan jatuh dalam kesalahan. Apalagi pakai perasaan, apalagi pakai apa? Kasyaf. Kasyaf itu tahu nggak kasyaf? Ini senjatanya orang sufi biasanya untuk bicara pakai kasyaf. Kasyaf itu apa? Allah bukakan ke dalam mata hati mereka. Padahal itu dari jin, dari syaitan. Ya, itu kasyaf. Bisa melihat hakikat sesuatu dengan mata batin. Ini bualannya orang-orang sufi. Kalau sunnah tidak seperti itu. Firasat iya, firasat diakui. Ya, tapi tidak boleh firasat digunakan untuk menetapkan perkara-perkara i'tiqad. Ya, mimpi nggak bisa untuk perkara-perkara i'tiqad. Ya, keyakinan. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi menetapkan seseorang ahli surga atau ahli neraka itu termasuk di antara perkara ghaib alladzi la ya'lamuhu illallah, yang tidak diketahui kecuali Allah. Wa ma a'lamu bihi wa ma a'lama bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dikhabarkan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma nahnu fala na'lamul ghaib, adapun kita tidak bisa mengetahui perkara ghaib. Wala nadri madza yakunu khatimata hadzal rajul, dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada akhir kehidupan seseorang. Kita tidak tahu. Hari-harinya dia termasuk di antara orang-orang ahli taat dan seterusnya, di akhir kehidupannya dia melakukan suatu kemaksiatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, wa'iyadzubillah, kita tidak mengerti. Sebaliknya hari-harinya dia termasuk pelaku maksiat dan seterusnya, di akhir-akhir kehidupan sebelum nyawa diangkat dia bertaubat kepada Allah, kita tidak tahu. Tetapi kita menghukumi dengan perkara yang zahir. Orang yang hari-harinya ahli maksiat dan seterusnya, atau hari-harinya dia di dalam kekufuran, kita katakan dia ya orang kafir zahirnya. Ya. Loh, kita kan tidak tahu batinnya seseorang. Mungkin orang berujar demikian ya. Ya memang kita tidak tahu batinnya, maka kita hukumi yang zahirnya saja. Kalau memang dia secara selama hidupnya zahirnya dia bukan kaum muslimin, dia di dalam kekufuran, dia menganut keyakinan lain, ya kemudian ketika meninggal ya kita perlakukan dia bukan orang muslim, nggak boleh dimakam di pemakaman kaum muslimin, ya tidak boleh diperlakukan sebagaimana jenazahnya kaum muslimin. Mungkin datang kepada orang, kita kan tidak tahu, mungkin di akhir kehidupannya dia masuk Islam, ya tidak tahu, maka dihukum dengan zahir seperti itu ya. Tetapi kita memastikan si A ahli surga ahli neraka tidak boleh. Ya, azan dulu ya. Ya, pada azan kita lanjutkan.
Ya, ikhwani wa akhwati a'azamukum, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, walau dhahara minhu al-amalu salih wa ta'at fa hadha la yujibu lana al-jazma lahu bil jannah. Meskipun nampak jelas bagi seseorang amalan soleh dan amalan-amalan ketaatan, ya. Jadi meskipun seseorang tampak pada kita, pada pandangan kita, biasa kita saksikan dia melakukan amal soleh dan amal ketaatan, maka ini tidak mengharuskan, tidak mewajibkan kita memastikan dia ahli surga. Ya. Lakin hadza yaj'aluna narju lahu al-jannah. Tetapi ya, amalan-amalan soleh yang dia kerjakan, yang kita saksikan, ini ya menjadikan kita berharap dia termasuk ahli surga. Makanya kita kalau meninggal kita katakan Allahu yarham atau rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Ya, berarti kita berharap, berdoa. Ya. Wa nuhsinu bihi dhann, dan kita berbaik sangka kepada dia. Ya, kita berbaik sangka dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan ke dalam surganya. Tetapi memastikan tidak. Oleh hadza qala sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, yang dia senantiasa melakukan amalan-amalan ahli surga, amal ketaatan, amalan-amalan yang bisa menghantarkan seorang ke dalam surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dan surga hanya sejengkal. Artinya dia sudah sangat dekat dengan surga, ya, dengan sebab amalan-amalan yang dia kerjakan semasa hidupnya. Fayasbiqu alaihi kitab, lalu catatan kitab takdir Allah mendahuluinya, ya. Fayamala bi'amali ahli nar, dan takdir Allah menetapkan dia nanti akan melakukan amalan ahli nar, dan dia pun lakukan. Ya, dia melakukan amalan ahli nar, dan Nabi tidak sebutkan di sini apa itu amalan ahli nar. Fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka dengan sebab tersebut. Wa inna rajul la ya'mala bi'amali ahli nar, sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia semasa hidupnya senantiasa melakukan amalan-amalan ahli nar, amalan-amalan yang mendekatkan seseorang ke dalam neraka Allah wal iyad billah, hatta la yabqa bainahu wa baina illa dhira', sehingga tidak tersisa antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal. Ya, artinya sangat dekat dengan neraka. Fayasbiqu alil kitab, tetapi catatan kitab mendahuluinya, Allah tetapkan dia termasuk ahli jannah, ya. Fayamala bi'amali ahli jannah, lalu dia di akhir kehidupannya melakukan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam surga, ya. Maka dari sini, ya, kita ahlu sunnah tidak memastikan seseorang ahli surga atau ahli neraka, tetapi kita hanya berharap. Al-a'mal bil khawatim, amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Wa nahnu la na'lamu al-khawatim, dan kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang dia seperti apa. Ya. Madza yukhtimu li hadzal rajul aw li hadhil mar'ah, apa yang Allah tutupkan untuk akhir kehidupan seseorang, laki atau perempuan, kita tidak tahu. Walakin hadza la yamna'u annana nuhsinu dhann bil muslim wa narju lahu al khair. Tetapi bukan berarti kita ya diam, ya, kita ini bukan berarti menghalangi kita untuk berbaik sangka kepada seorang muslim bahwasanya dia termasuk di antara ahli surga. Ya, ini kita namanya berbaik sangka, berharap kepada Allah semoga dia termasuk ahli surga. Kita katakan Allahu yarham, rahimahullah, dan seterusnya.
wa nusi'udzan, dan kita berburu sangka bil fasik wal 'asi wa nakhafu alaihi minasyarr. Ya, kita khawatirkan orang-orang fasik, orang-orang banyak melakukan kefasikan, orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, hadza mauqiful muslimin minasyahada bil jannati wan nar, dan inilah sikap yang benar bagi seorang muslim di dalam mempersaksikan seseorang surga atau neraka. Ya, bahwasanya mempersaksikan surga neraka itu sebatas dengan dalil, karena ini termasuk bagian dari perkara ghaib. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah kembali mengatakan, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dzambin, dan kami ahlu sunnah, kata Ibnu Qudamah, tidak mengkafirkan salah seorang disebabkan karena dosa. Ya, tidak mengkafirkan min ahli al-qiblah, dari kaum muslimin. Ya, ya, kami tidak mengkafirkan kaum muslimin disebabkan karena suatu dosa. Wala nukhrijuhu 'anil Islam bi'amalin, dan kami tidak mengeluarkan dia dari agama Islam sehingga kita katakan dia telah murtad disebabkan suatu amalan. Kata Syekh Fauzan, hadhihi mas'alatu takfir. Bagian ini termasuk pembahasan masalah takfir. Takfir itu artinya menetapkan seseorang itu dihukumi kafir. Ya, kaffara yukaffiru takfiron, artinya mengkafirkan, menetapkan seseorang dihukumi kafir. Ya, menetapkan seseorang dihukumi kafir berarti sama saja menetapkan dia sebagai ahlun nar. Ya, wahiyya mas'alatun khatirah. Kata Syekh Fauzan, ini masalah yang bahaya, bukan masalah kecil. Ya, masalah mengkafirkan itu masalah yang berat. Ini bukan masalah ringan. Terkadang orang-orang tidak suka dengan dakwah sunnah, dikatakan dakwah sunnah itu suka mengkafir-kafirkan. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ya, mereka nggak paham. Padahal ulama di dalam masalah ini sangat berhati-hati. Kalau memberikan peringatan, memberikan ancaman secara umum, iya, siapa yang seperti ini kafir, siapa yang seperti ini kafir. Ini dalam rangka min babi tahdzir, sebagai bentuk peringatan. Ya, tetapi untuk menetapkan fulan kafir, Ahlus Sunnah tidak demikian sembarangan. Ya, maka itu hanya tuduhan-tuduhan. Ya, dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah. Apakah orang-orang yang menuduh itu tidak paham bahwasanya Ahlus Sunnah itu tidak mudah mengkafirkan? Mereka paham, mereka bisa baca kitab, mereka juga baca kitab-kitab ulama sunnah, Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Kenapa mereka tetap menuduh seperti itu? Karena memang hatinya sedang sakit. Ya, memang sengaja mereka mencari fitnah, bukan mereka tidak paham. Ya, sekali lagi kita bukan bicara orang-orang awam mereka. Ya, kita bicara orang-orang yang mereka anggap orang yang berilmu, yang bisa baca kitab, tahu sunnah, tahu hadis, tahu kitab-kitab ulama, baca kitab-kitab ulama. Mereka tahu, mereka dapatkan di dalam kitab-kitab ulama sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah sangat berhati-hati di dalam masalah takfir, tidak bermudah-mudah. Tapi kenapa mereka melakukan fitnah seperti itu? Karena memang ini dagangan yang laris. Ya, kalau sudah dituduh seperti ini, orang akan semua lari dari dakwah sunnah, dan itu yang diharapkan. Itu sebenarnya yang diharapkan, agar kerajaan mereka, kekuasaan mereka tidak jatuh, tidak hancur karena dakwah sunnah. Karena tidak ada yang ditakutkan oleh orang-orang sesat ahlul bid'ah kecuali dakwah sunnah. Dakwah apapun selama tidak berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, itu nggak membahayakan mereka. Walaupun mungkin sebagian mereka berantem, ya, tabiat manusia, ya, bukan masalah hak batin. Sama-sama ahlul batin berantem nggak? Berantem, cari pengikut, cari kekuasaan, cari duit, ya berantem. Tapi kalau sudah ketemu dakwah sunnah, mereka bersatu padu. Kenapa? Nggak ada perkara yang paling membahayakan kebatilan kecuali al-haq. Kalau sudah datang al-haq, maka kebatilan menyingkir.
Sekuat apapun kebatilan akan runtuh, akan hancur dengan dalil-dalil. Makanya mereka berusaha bagaimana kaum muslimin tidak sempat mendapatkan dalil-dalil dari dakwah yang hak. Caranya bagaimana? Diberikan fitnah-fitnah, syubhat-syubhat. Makanya kalau orang seperti itu duduk berdiskusi nggak mau, ya, nggak mau. Maunya pakai apa? Pakainya otot. Ya. Sekarang ototnya bukan penguasa, tapi apa? Tapi masyarakat. Karena penguasanya takutnya. Ya, kalau sudah pakai masa ratusan ribuan masa, ya penguasa hanya nonton saja, ya. Pakainya seperti itu. Dan seperti itulah ahlul bid'ah dari zaman dahulu, ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang nggak ada beda. Ahlul bid'ah ketika melawan ahlus sunnah tidak mau mereka dengan hujah, dengan dalil. Kalaupun mereka berhujah berdalil, itu berhujah di hadapan orang-orang awam mereka dengan menyampaikan syubhat-syubhatnya ini. Tapi untuk berhujah langsung dengan ahlus sunnah nggak berani. Ya, beraninya biasa sesama pengikutnya yang memang orang-orang awam tidak tahu. Dikasih syubhat seperti ini loh, di kitab mereka seperti ini. Itu di antara mereka. Tapi ketika ya di hadapan ahlus sunnah nggak berani. Maka mereka akan melawan ahlus sunnah dengan apa? Dengan melalui penguasa, dengan syubhat, dengan fitnah dan seterusnya. Dan itu berulang-ulang dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Ya, makanya ikhwani wa akhwati azakum, kata Syekh Fauzan, hadhihi ya hiya mas'alatun khatirah. Masalah takfir ini masalah yang berbahaya, bukan masalah kecil. Muhimmatun jiddan, ini masalah penting. Ya. Khususan fi hadzal zaman alladzi iltamasa fi al-haqq wal batil. Terlebih lagi kata Syekh Fauzan di zaman sekarang ini di mana al-haq dan batil itu banyak tercampur aduk. Mana yang hak, mana yang batil itu tercampur aduk. Sehingga orang-orang yang awam seperti kita, yang ilmunya pas-pasan seperti kita, terkadang tidak bisa melihat dengan benar. Karena orang-orang seperti kita biasanya apa? Sukanya apa? Wah gitu ya. Pakai jenggot sedikit, bawakan dalil sedikit, wah orang alim. Ya. Pada dibalik itu semuanya syubhat. Kita tidak tahu. Maka yang paling aman di zaman-zaman fitnah seperti ini apa? Kita harus banyak-banyak ya berpegang teguh kepada ya para ulama. Ya. Orang-orang yang alim, orang-orang senior yang mereka telah ya diberikan oleh Allah keistiqomahan, maka insya Allah akan selamat. Tapi orang-orang tidak memegang teguh para ulamanya, para kibarnya, ya, sok jagoan dan seterusnya, itu yang biasa terkena fitnah. Ya, maka keselamatan ada pada suyuh mereka, orang-orang tua mereka. Ya, selama mereka masih berpegang kepada nasihat-nasihat orang-orang alim mereka, orang-orang tua mereka, ulama-ulama mereka, maka insya Allah Allah akan jaga dari fitnah. Ketika mereka keluar ya dari nasihat-nasihat orang-orang tua mereka, lihatlah kelompok-kelompok yang menyimpang, kebanyakan mereka anak-anak muda yang mereka tidak punya orang tua ya. Syekh-syekh yang mereka jadikan tokoh kebanyakan orang yang muda, baik muda secara usia atau muda secara ilmu ya. Muda secara ilmu maksudnya apa? Mungkin umurnya sudah puluhan tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi ilmunya nggak ada. Ini namanya bukan orang tua. Ya, ya. Ini muda secara ilmu. Ya. Adapun ahlu sunnah mereka berpegang dengan ya orang-orang tua mereka. Ya. Maka kata Syekh Fauzan, khususnya di zaman seperti ini, yang mana al-haq dan batil itu iltamas, ya, menjadi tersamar. Ala kathiri minan nas, pada kebanyakan manusia, bisababil jahli wa kathrati ad'ya'il ilmi alladzina lam ya'khudhu ilmahum an ahli ilmi. Kenapa banyak tersebar ketidakjelasan, kerancuan? Karena kebodohan dan karena banyaknya dai-dai, penyeru-penyeru yang menganggap dirinya berilmu, tetapi mereka sejatinya tidak mengambil ilmu dari ahli ilmu ya. Walam yatalaqau ilma an ahli ilmi, mereka tidak mengambil ilmu dari ilmu. Wasaru yukhti'una fi hadzal amr, sehingga mereka banyak terjatuh dalam kesalahan di dalam masalah ini, masalah takfir ya, masalah
takfir. Ya. Kalau antum lihat ikhwani wa akhwati azikum, ya, kalau di luar negeri masalah ini masalah yang dahsyat, ya. Di negara kita mungkin nggak seberapa, ya. Di Saudi sana atau di negara-negara Islam masalah takfir ini masalah yang keras, ya. Ya, tidak sedikit ini banyak menimbulkan kerusakan gara-gara masalah ini. Ya. Dan rata-rata kalau kita lihat tokoh-tokoh mereka jauh dari ulama kibar, dan ulama banyak berlepas diri dari mereka. Biasanya anak-anak muda yang bersemangat dan seterusnya, dan mereka meninggalkan jalan ini. Amma man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Adapun orang-orang terjatuh di dalam salah satu pembatal-pembatal Islam, kasyirki billah, seperti di dalam kesyirikan kepada Allah, wasihr, dan sihir, wal istihza' biddin, atau dia mengolok-olok agama, melecehkan syariat Islam, atau tanaqqusil kitab wa sunnah, atau dia merendahkan Al-Quran maupun hadis, fahadha la syakka fi kufrihi, maka orang-orang seperti ini tidak diragukan lagi kekufurannya, tidak diragukan lagi kekufurannya. Man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam hakamna alaihi biriddah, maka siapa yang jatuh di dalam salah satu pembatal-pembatal Islam, kita hukumi dia telah murtad, keluar dari dinul Islam. Ya, sekali lagi ini hukum umum. Tapi kalau sudah bicara fulan hukum ta'yin. Ya. Kita bicara hukum am. Pokoknya siapa yang terjatuh dalam salah satu pembatal-pembatal Islam, apakah dia jatuh dalam kesyirikan, atau dia jatuh dalam amalan sihir, atau dia misalkan mengolok-olok ajaran Islam, atau dia merendahkan Al-Quran, merendahkan hadis, maka kita katakan dia telah keluar dari dinul Islam. Wal khuruju min dinil Islam wa nukaffiruhu bidzalik, dan kita kafirkan dia dengan sebab tersebut, li'annahu irtakaba naqidan min nawaqidil Islam yaqtadi riddatahu wa kufrahu, karena dia jatuh di dalam amalan-amalan yang menyebabkan keluar dari Islam, yang menyebabkan dia dihukumi murtad atau kufur. Amma adapun kata beliau, man kana dzanbuhu duna riddah, adapun orang-orang yang dosanya itu di bawah riddah, di bawah dosa-dosa yang mengeluarkan dari Islam, bukan termasuk nawaqidul Islam. Makanya kita perlu belajar mana dosa-dosa yang mengeluarkan dari Islam, mana yang tidak. Ya. Adapun orang-orang terjatuh di dalam dosa-dosa selain yang mengeluarkan dari Islam, ka syurbil khamar, seperti minum khamar, ya, minum ya khamar yang memabukkan, wa akli riba, atau pemakan riba, wa zina, atau pelaku zina, wa syurbil muskir, meminum perkara minuman yang memabukkan, wa saraqah, atau mencuri, termasuk bagian mencuri apa? Korupsi, ya. Kadang orang terlalu berlebihan, wah ini korupsi, ahli neraka. Ini dah keluar dari Islam, ya, seperti itu. Kadang terlalu berlebihan, ya. Wasaraqah hadhihi kabair wa mubiqatin wa khatirah jiddan, perkara-perkara ini semua adalah perkara dosa-dosa besar yang sangat membahayakan. Lakinna la nahkamu ala murtakiba bil kufr, tetapi meskipun ini dosa-dosa besar, zina, riba, minum khamar, ya, mencuri dan seterusnya, tetapi kita tidak katakan dia keluar dari Islam, ya. Bal naqulu huwa mu'minun bi imani fasiqun bi kabiratihi, tapi kita katakan dia tetap orang mukmin dengan keimanan yang ada di dalam hatinya, dan dia adalah orang fasik dengan dosa-dosa besar yang dia kerjakan, ya. Au naqulu, atau kita katakan huwa mu'minun naqisul iman, atau kita katakan dia tetap seorang mukmin tetapi imannya cacat, imannya tidak sempurna, disebabkan karena dosa-dosa besar yang dia kerjakan, ya. Hadza mu'taqidu ahli sunnati wal jamaati fi ashabil kabair, inilah i'tiqad, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap pelaku dosa besar,
bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, dosa-dosa selain dosa-dosa yang riddah, mengeluarkan dari dinul Islam. Ya, la nukaffiruhum bil kaba'ir allati lam tablugh hadda syirki aw riddah. Kita tidak mengkafirkan orang-orang melakukan dosa besar yang tidak sampai pada batasan kesyirikan atau batasan murtad. Walakin nahkumu bi fisqihim wa nuqsani imanihim, tetapi kita hukumi dia termasuk orang fasik, ya, pelaku maksiat dan orang yang cacat keimanannya, khilafan lil khawarij, ya, wal mu'tazilah alladzina yukaffiruna ashabal kaba'ir allati hiya duna syirki. Berbeda dengan kelompok khawarij maupun mu'tazilah, yang mana khawarij maupun mu'tazilah mereka bersemangat bersepakat di dalam mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar selain syirik, ya. Wa yahkumuna ala syaribil khamri bi annahu kafiran. Mereka menghukumi pelaku peminum khamr itu kafir. Wa 'ala zani bi annahu kafiran, bahwasanya pelaku zina itu kafir. Wa akilir riba bi annahu kafir, orang memakan riba itu kafir. Wa hadza dhalalun wal iyadzu billah, hadza dhalalun mubin. Ini bentuk penyimpangan yang nyata, ya, menyimpang dari jalannya hak, tidak seperti ini. Tetapi ada sedikit perbedaan antara Mu'tazilah dengan Khawarij. Sama-sama sepakat keduanya mengatakan itu bukan mukmin, bukan orang Islam, keluar dari Islam. Wal Mu'tazilah yaquluna innahu yakhruju minal Islam. Orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam, wala yadkhulu fil kufr, tetapi tidak dihukumi kafir, ya. Bal yakunu fi manzilatin bainal manzilatain. Tetapi kata Mu'tazilah, ini orang ini gak jelas statusnya, bukan muslim tapi juga bukan kafir. Katanya mereka manzilah baina manzilatain, ini di satu tempat di antara dua tempat, bukan muslim bukan kafir. Lalu apa? Ya pokoknya bukan muslim bukan kafir. Ini Mu'tazilah, ya. Hakikatnya sama-sama mengeluarkan dari Islam. Dikatakan muslim bukan muslim, kafir tidak mengatakan kafir. La huwa bikafirin wa la huwa bimuslim, dia bukan kafir bukan muslim. Fa in mata ala dzalik fa huwa kafirun wa yulkhidu finnar. Tetapi kalau dia mati di atas keadaan seperti itu, maka dia kafir dan kekal di dalam neraka, kama taqulul khawarij, sebagaimana dikatakan khawarij. Tapi kalau khawarij sudah jelas, pelaku dosa besar kafir, tegas, ya. Kilal madhabaini batilun, kedua mazhab ini adalah mazhab yang batil. Dan ikhwani wa akhwati a'azakum, mazhab ini, keyakinan seperti ini bukan omong kosong, ya, bukan sekedar omong kosong. Kenapa? Karena keyakinan ini sampai sekarang masih hidup, bahkan terus berkembang, ya, terus berkembang. Pemahaman takfir, ya, yang diusung oleh orang-orang Khawarij atau orang-orang Mu'tazilah itu bukan semakin kesini semakin hilang, bahkan semakin berkembang. Dan kalau dilihat, ya, dan ini yang banyak melatar belakangi, ya, aksi-aksi terorisme, bom bunuh diri semuanya itu dari pemahaman seperti ini, ya. Makanya, ya, kalau kita ingin menghilangkan, ya, penyakit ini, aksi terorisme, bom bunuh diri semuanya gak bisa hilang kalau hanya sekedar dengan kekerasan, adu dengan dipenjara, gak akan hilang. Bahkan kalau dihukum mati gak hilang. Mati satu tumbuh 1000, ya. Teroris satu mati, dihukum mati satu, nanti anak cucunya lebih banyak lagi. Maka satu-satunya cara untuk menghilangkan ini apa? Dengan diluruskan pemahamannya, ya. Karena akar permasalahannya dari pemahaman, ya, dari pemahaman, bukan masalah ekonomi, bukan masalah jabatan, bukan masalah politik, bukan. Coba kita lihat orang-orang yang jatuh sini, bukan masalah ekonomi, juga bukan masalah politik, bukan, tapi masalah pemahaman. Kenapa? Karena mereka sudah terdoktrin
pelaku dosa besar itu kafir. Pemerintah ketika melakukan dosa-dosa besar, mereka itu pemerintah kafir. Makanya kalau sudah kafir, ya berlaku hukum-hukum orang kafir, boleh dibunuh, boleh dan seterusnya. Ya. Makanya kalau di di negara-negara Islam yang memahami masalah ini, yang kuat di dalam memegang sunnah, rata-rata menangani isu seperti ini dengan dikirimkan ulama untuk diajak diskusi, diajak komunikasi, diluruskan pemahamannya, dan ini lebih efektif daripada di sekedar di hukum mati dan seterusnya. Ya, nggak jerah. Ya, jangankan jerah, dia membunuh diri aja nggak takut kan? Kenapa? Karena diharapkan surga, bidadari sudah menanti. Ya. Mereka meyakini kalau dia mati, bidadari surga siap menjemputnya. Kasihan kadangnya. Ya. Orang tidak punya kenal agama, yang mungkin anak muda yang jauh dari masjid, jauh dari amal soleh, hidupnya berantakan, broken home dan seterusnya, ketemu aliran seperti ini, diiming-imingi nanti kalau kamu mati, bidadari surga siap menjemputmu. Ya. Enak sekali dapat bidadari surga dengan merusak seperti itu. Kasihan. Ya. Niatnya dapat bidadari surga, padahal ya dia dalam kemaksiatan yang besar. Ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak mudah di dalam masalah mengkafirkan. Wal mu'min yabqa ma'ahu aslul iman. Orang mukmin dia tetap bersamanya pokok keimanan, walau irtakaba kabiratan min kaba'iriz dzunub, meskipun dia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Wa hadhil kabira tunqisu imanahu wa tufsiquhu. Dosa besar memang akan mengurangi kesempurnaan imannya, merusak keimanannya, tapi tidak sampai menghilangkannya. Aslul iman masih ada. Ya. Lakin la yuqalu innahu kafir, tidak boleh kita katakan pelaku dosa besar dia kafir. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah min hadhil mas'alatil azimah. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah yang agung ini. Makanya ikhwani wa akhwati a'azakum, nanti para ulama menjelaskan ada namanya al-imanul mutlaq dan mutlaqul iman, atau al-imanul kamil dan kamilul iman. Itu agak ada sedikit berbeda. Al-imanul mutlaq dan mutlaqul iman. Nah, ada aslul iman, ada kamalul iman. Aslul iman artinya pokok keimanan. Kalau ini hilang, berarti dia bukan lagi orang mukmin. Kalau aslul imannya hilang, dia sudah bukan lagi orang mukmin. Karena pokoknya sudah hilang, nggak ada. Tetapi kalau yang hilang kamalul iman, penyempurna iman hilang, selama aslul imannya masih ada, maka dia tetap dihukumi mukmin. Tetapi mukmin yang tidak sempurna. Ya. Sejauh mana kekurangannya, sejauh banyaknya kemaksiatan yang dia kerjakan. Semakin bermaksiat semakin berkurang imannya, bermaksiat berkurang iman dan seterusnya. Tetapi aslul iman tidak hilang. Aslul iman tidak hilang selama dia tidak terjatuh di dalam dosa-dosa yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya. Benar Nabi SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrubul khamra hina yashrubul khamra wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah orang minum khamar ketika minum khamar dalam keadaan beriman. Bukan berarti kita katakan pezina itu kafir, peminum khamar kafir. Tidak, ini salah paham dengan hadis. Ya, artinya seorang pezina ketika dia sedang berzina, dia imannya sedang rusak. Ya. Tapi kita tidak katakan aslul imannya hilang, tidak. Ya. Tidak dikatakan aslul iman hilang. Demikian juga peminum khamar, tidak dikatakan dia kafir. Tetapi ketika dia sedang melakukan kemaksiatan itu, maka keimanannya rusak, berkurang. Ya. Dan apapun kemaksiatan, ya. Makanya ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu naik turun, bertambah berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah.
Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan, semakin banyak ketaatan bertambah sampai pada kesempurnaan iman. Wayanqusu bil ma'siyah, dan iman akan berkurang dengan maksiat, semakin bermaksiat berkurang seperti itulah keimanan seorang. Tidak konstan. Kita pun demikian. Kalau habis pengajian, habis taklim, mungkin imannya kita tinggi kan, semangat ya. Kadang ketemu keluarga, ketemu ini, ketemu pekerjaan, ketemu ini, lakukan maksiat ini, imannya turun. Seperti itulah ya. Al imanu yazidu wa yanqus. Ini ahli sunnah wal jamaah. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tetapi iman tidak hilang disebabkan karena dosa besar yang selain syirik ataupun riddah ya. Tetapi kita katakan dia tetap orang mukmin naqisul iman. Seorang mukmin yang kurang atau cacat keimanannya ya. Enggak boleh kita langsung katakan dia kafir. Ikhwani wa akhwati a'azankum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan untuk kajian kita kali ini, dan insyaallah untuk selanjutnya kita masih pembahasan masalah takfir ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan di waktu yang lain. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.